Bab 864. Menyusup gunung belakang. Hanya ada bunyi nyaring, dan di kamar Aston Lu, harta yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari berbagai tempat tersembunyi, dan tersebar di seluruh lantai, dan pusaka dengan berbagai warna menyala terus-menerus. Erikin mengambil batu spiritual dan berseru, "Kamu, Kapten Patroli, bisa mendapatkan banyak barang bagus. Aku khawatir kamu tidak kurang licik untuk mengurangi jatah orang lain. Apa metode kamu?" Dahi Aston Lu sedikit berkeringat. Erikin mengulurkan tangannya, dan semua hartanya terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa kerohanian lawan jauh lebih unggul dari dirinya, dan orang seperti ini biasanya lebih tinggi kultivasinya. "Bukan apa-apa, kemari hari ini hanya demi masalah kecil untuk didiskusikan denganmu." Erikin tersenyum ringan. "Senior, Aston Lu pasti beritahu segalanya jika tahu." Aston Lu buru-buru menundukkan tangannya dengan hormat, tapi pada saat yang sama ada tatapan aneh di matanya. Tepat sebelum suaranya jatuh, Aston Lu tiba-tiba menembakkan Reiki, mengenai tanah, dan kemudian tubuhnya meledak dan dia ingin melarikan diri dari jendela belakang. "Sepertinya kamu melakukan banyak hal buruk, dan kamu telah membuat formasi di kamar tidur." Erikin memandang cahaya yang tiba-tiba naik di lantai, tersenyum tipis, dan melambaikan tangannya. Formasi muncul banyak retakan dan seketika dihapus. Kemudian Erikin mengangkat tangannya dan meraihnya. Tubuh montok Aston Lu tiba-tiba membeku di udara, seolah-olah dia telah diberi jimat. "Lihat mataku." Erikin meraih Aston Lu di sisinya, dan kemudian melihat langsung ke arah Aston Lu. Pusaran terbentuk di pupilnya, berputar dengan cepat. Aston Lu berjuang beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menghindari tatapan Erikin. Pada saat saling memandang, seluruh jiwanya seolah tertelan, menjadi lesu, seperti orang mati berjalan. Teknik rahasia transfer jiwa. Teknik transfer jiwa yang ditemukan Erikin dari ingatan ayahnya dapat mentransfer semua nafas dan temperamen Aston Lu ke dirinya sendiri, membuat Erikin terlihat seperti Aston Lu kedua. Tidak hanya para ahli tidak dapat membedakannya dengan mata telanjang, bahkan formasi. Pihak lain akan kehilangan bagian memori ini sebelum dan sesudah dipulihkan, dan tidak akan mengingat apa yang terjadi, atau khawatir tentang hal-hal buruk. Tentu saja teknik ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ini tidak dapat memperoleh memori pihak lain, sehingga Erikin hanya memperoleh segala sesuatu tentang Aston Lu, tetapi tidak mengetahui ingatannya. Kedua, mantra ini tidak bisa bertahan lama, tapi waktunya cukup bagi Erikin untuk masuk penjara. Nafas demi nafas melonjak dari tubuh Aston Lu dan jatuh ke tubuh Erikin. Wajah dan bentuk tubuh Erikin perlahan berubah, secara bertahap menjadi persis sama dengan Aston Lu, dan bahkan napasnya sangat konsisten, seolah-olah diukir dari sebuah cetakan yang sama. Mengangguk dengan puas, Erikin melemparkan Aston Lu yang terbengong ke pintu rahasia kamar tidurnya, lalu mengenakan pakaian Aston Lu dan pergi dari sini. "Aston Lu, apa yang kamu lakukan?" Di rumah Wiri Liu, melihat Aston Lu masuk dengan angkuh, Wiri Liu mengerutkan kening, matanya dipenuhi rasa jijik. "Aku bukan Aston Lu." Erikin tersenyum. Wiri Liu tercengang, kemudian berpikir bahwa Erikin telah mengatakan bahwa dia akan mencari Aston Lu, dan dia terkejut dan senang. "Tuan muda berhasil." Erikin mengangguk, menghela nafas. "Jika tidak bilang, benar-benar mirip. Aku telah bekerja dengan Aston Lu selama lebih dari 10 tahun dan tidak melihat kesalahan apapun." Wiri Liu mengagumi. "Ya, tapi detailnya masih butuh bantuanmu," kata Erikin. "Ini juga merupakan kelemahan terbesar dari teknik ini. Teknik ini tidak dapat memperoleh ingatan." Secara alami, Wiri Liu tidak berani mengabaikan dan memberitahu Erikin tentang karakteristik kepribadian Aston Lu. Hubungan interpersonal, DEL. Erikin mendengarkan dengan cermat dan terus mencatat. Mengingat waktu sudah habis menjelang sore.
Eric Kin dan Wiri Liu meninggalkan kediaman dan pergi ke penjara gunung belakang lagi. Dalam tim, selain Eric Kin, total ada 6 orang. Eric Kin tampil baik di sepanjang jalan. Setelah Wiri Liu khawatir pada awalnya, sekarang dia benar-benar santai. Di luar penjara di gunung belakang, ada 3 cara untuk mendeteksi formasi saja, dan mereka dijaga ketat. Eric Kin memiliki token Aston Lu, auranya sama persis, tidak ada halangan dalam formasi. Oh, bukankah ini si babi gendut Lu? Tidak bermalas-malasan di rumah hari ini, sangat rajin. Tetapi tepat saat penyerahan, kapten tim lain melihat Aston Lu dan tiba-tiba mengejek. Aku dalam kesehatan yang baik. Aku tidak jatuh ke angin seperti kamu. Mengapa kamu iri? Eric Kin mencibir sebagai jawaban. Wiri Liu pun menjelaskan kepada Eric Kin tentang hal tersebut. Pejuang tiang listrik yang kurus ini bernama Massimo Deng itu adalah rival Aston Lu. Keduanya akan saling mencubit saat bertemu. Dasar bajingan bau, kamu memenangkan begitu banyak uang dariku tadi malam. Hari ini aku hanya melampiaskan lewat mulut, dan kamu masih harus melawan. Massimo Deng ini kesal ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan marah. Jalan. Eric Kin sedikit mengernyit, mengabaikan Massimo Deng, dan memimpin orang-orang langsung ke area pegunungan belakang. Massimo Deng memandang punggung Eric Kin, mengerutkan kening, sedikit curiga. Apa yang terjadi pada bocah ini hari ini, rasanya agak aneh. Memasuki gunung belakang, Eric Kin memimpin orang-orang menuju penjara. Alasan mengapa Din Song bisa masuk penjara adalah karena Wiri Liu bertanggung jawab atas para penjaga di dalam penjara, yang masih terjadi sampai sekarang. Berjalan di kaki gunung, Eric Kin memperhatikan bahwa di atas batu besar berwarna biru tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua sedang duduk bersila, matanya sedikit menyipit. Orang ini adalah sesepuh pengendali di gunung belakang. Kultivasinya tak terduga. Din Song pernah mengingatkannya bahwa orang ini tidak boleh diajak bertarung. Tetapi setelah berjalan melalui tempat ini, sang penatua tidak menemukan kelainan, dan Eric Kin secara bertahap berjalan ke tengah gunung. Di belakang Sekte Wendao, seluruh puncak digali terbuka, dan bagian dalamnya digunakan untuk menahan penjahat yang mengancam Sekte Wendao. Memasuki itu, udara lembab dan dingin mengalir ke wajah. Meskipun ada jimat di penjara, semuanya gelap, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kalian pergi ke sana, Wiri Liu, ikut aku. Setelah Eric Kin masuk ke dalamnya, dia segera membagikan tugas untuk mengusir orang yang tidak relevan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menunjuk ke Wiri Liu dan membuat yang lain bersukacita. Semua orang tahu bahwa Aston Lu dan Wiri Liu memiliki hubungan yang buruk. Sepertinya dia mencari masalah Wiri Liu lagi hari ini. Eric Kin dan Wiri Liu terus turun ke bawah, menuju ke penjara bawah tanah. Penjara Sekte Wendao sangat ketat di luar, tapi penjagaan di dalam penjara cukup sederhana. Tempat yang dikunjungi Din Song sebelumnya ada di sini. Wiri Liu memimpin Eric Kin, melewati area sel biasa yang luas, dan langsung ke lantai bawah. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan, penjara bawah tanah gunung belakang Sekte Wendao dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama sebagian besar adalah murid internal atau penatua. Mereka dihukum di sini karena membuat kesalahan besar, sedangkan tingkat kedua dan ketiga semuanya adalah narapidana penting, terutama lantai 3. Meskipun luasnya paling kecil, bahkan aku tidak memiliki izin untuk memasukinya. Din Song pergi ke penjara tingkat 2. Membuka gerbang perunggu yang berat, keduanya berjalan ke area di lantai 2. Di kedua sisi koridor terdapat kamar penjara. Di dalam silinder metal tebal narapidana di dalamnya diikat dengan rantai besi tebal, dan lampu formasi yang berkedip-kedip terlihat di sekeliling, jelas penataannya sangat aman. Melihat seseorang masuk, para tahanan perlahan mengangkat kepala mereka, mata mereka berbinar tajam.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.